Tapi gitu anu. Sebentar. Saya share screen dulu. Mbak Bujar apa kasus ya, Bu? Saya? Iya, Bujar punya kasus apa? Bisa di-share screen? Tak coba isi ya. Ya ceritanya saya loh. Sambil saya screen. Oh, kalau yang cerita saya itu mendua, Pak. Maksudnya gini, ada seorang guru di SD Senja. Ya. Beliau adalah guru yang aktif dan berkompeten. Dia itu memiliki tugas sebagai ketua KKG di gugusnya. Sekaligus salah satu pengurus KKG. Nah, di situ dia itu sering sibuk, Pak, sering meninggalkan kelasnya dan dengan alasan dia ingin berkoordinasi dengan temannya tentang kegiatan KKG. Nah, di sini Bu Siska sebut saja itu sering meninggalkan siswanya dan jarang memberikan tugas. Suatu saat, betul. Ya anggap aja Mas Pak Eki gitu. Lalu kelasnya itu sering kosong dan hal ini menyebabkan siswa-siswinya itu tertinggal dalam kegiatan pembelajaran karena sering mengganggu kelas yang lain dan ramai. Akhirnya pada sekolah tadi, sekolahnya Bu Siska, posisi sekolah itu sedang kosong dan diisi oleh Ibu PLT dari rekan guru senior. Pada satu sekolah tersebut, PLT-nya itu bernama misal Bu Nova sebagai PLT-nya. Nah, dia itu menegur, Pak, mengingatkan pada Bu Siska karena merasa tidak enak apabila dianggap memanfaatkan jabatan baru yang diberikan kepadanya dalam mengambil keputusan tersebut. Karena seringnya Bu Siska tadi meninggalkan sekolah sementara siswa-siswinya sangat menantikan kehadirannya Bu Siska tadi. Intinya Bu Siska itu menelantarkan muridnya gitu loh, Pak. Sebelum dianalisis, ini kasus fakta atau fiktif, Bu? Fakta. Fakta, cuma nama dan tempat disamarkan. Saya tahu. Gitu? Ya, nama dan tempat disamarkan. Bujar langsung mengarah ke situ, jangan ya Bujar ya. Pak Eki, ngono lho Pak Pul. Oke, cocok Pak Eki. Ya maksudku aku takon aku takon. Nah, kan juknisnya kan kita mengambil salah satu kasus dari kita masing-masing nanti disepakati satu. Nah, itu artinya kan berarti kan kasus yang kita ceritakan berarti harus benar-benar terjadi gitu loh maksudnya. Ya, real. Jadi nggak perlu harus disamarkan. Nggak perlu disamarkan, Ibu. Kayak itu konggon kuwi kok. Menurutku loh. Tapi kalau untuk ya nggak apa-apa lah disamarkan, nggak apa-apa lah mungkin ya. Maksudnya kalau nanti coba sekarang punyanya Bujar. Ya, disamarkan saja nah. Bujar, monggo silakan. Kan nanti kita kira-kira yang mana gitu. Oke. Monggo silakan Bujar. Jadi Bujar apa kasusnya? Kasus saya lebih ringan dari Bu Retno. Jadi tingkatannya masih berat Bu Retno. Kelasnya kelas berat Bu Retno itu termasuk. Dan itu saya tahu banget. Saya hanya di kelas saja, program di kelas 6. Ketika itu berkaitan dengan pelaksanaan wisuda purnawiyata atau perpisahan. Ketika sudah sepakat anak-anak itu memakai, untuk anak putri memakai kebaya biru muda sejak awal 6 bulan sebelumnya itu sudah sepakat ya. Tetapi mendekati acara ada wali murid yang keberatan memakai baju kebaya biru muda untuk anak perempuan. Sehingga keputusan akhirnya adalah
memakai kebaya bebas karena hanya demi 2 orang tadi yang keberatan. Itu kasus saya ringan. Sampun Pak Saiful, Pak Eki, Berno. Pak Eki. Wah, kalau kasus saya itu lebih berat, soalnya menyangkut hubungan kinerja dan juga komite sekolah sebenarnya. Tapi apabila saya angkat di sini, takutnya nanti menjabar kemana-mana. Disamarkan aja terkait namanya. Ya kalau disamarkan tetap yang bersangkutan nanti kita takutnya ini. Yang penting kita semuanya di sini tolong jaga rahasia. Ini juga demi kebaikan pendidikan kita. Yang pertama terkait kinerja seorang guru yang intinya datang berangkat maupun pulang itu selalu tidak tepat waktu. Terus cara mengajarnya nggak pernah mengajar, selalu bermain HP, sampai ketika mengajar pun dia pegang HP, dia dengan alasan syuting kegiatan pembelajaran, ternyata yang disuting muridnya yang perempuan, mohon maaf, yang sing susune gede-gede. Nah, di situ anak-anak itu ojo guyu tenanan gitu. Di situ ya lanjut. Di situ itu anak-anak merasa seperti dibully kan, pembuilding itu. Nah, terus akhirnya laporlah ke wali muridnya, ke orang tuanya. Rame di situ. Dan ini terjadi di sekolah saya juga. Sudah 3 kali. Itu loh. Makanya kasus ini bukan hanya kasus AIUEO. Nah, berhubung ini kasusnya kasus besar dan sudah ditindaklanjuti yang hingga saat ini itu belum terkendali, maka dari itu saya rasa ini kejadian real fakta ke depan terkait masalah building di sekolah maupun secara materi kegiatan yang intinya itu terkait masalah seksual, kita juga harus mengedepankan itu, karena murid kita itu bukan hanya anak-anak di bawah umur, tapi tingkat kedewasaannya kelas 5-6 itu juga lebih spesifik. Jadi kita harus bisa mengendalikan itu, terutama dari faktor introspeksi diri kita sebagai guru di dalam pengajaran. Makanya ini saya rasa kasus kita kasus besar terkait masalah kelainan, kalau saya rasa kelainan jiwa orang itu. Mohon maaf Pak Eki, saya potong sebentar Pak ya. Dalam ini nanti analisis kasus ini nanti yang kita angkat adalah tentang dilema etika ya. Jadi bukan moral, bukan setan. Nah, maka dari itu kita nanti yang kita angkat itu yang mana, kan setiap orang itu punya kasus. Punya kasus yang ada di sekolah masing-masing. Nah, kasus saya paling besar yaitu terkait wali murid juga masalahnya. Jadi kita harus angkat ke teman-teman, salah satunya bukan masalah seksual loh ya, tapi masalah etika kita dalam mengajar, membimbing, dan juga pembiasaan pada murid. Kira-kira ada pelanggaran hukum nggak Pak Ge? Ya jelas ada loh, wong kita orang itu nyuting dengan sengaja. Tindak asusila itu. Berarti mungkin itu masuk dalam bujukan apa itu? Moral. Bujukan moral. Jadi kita cari yang kasusnya yang dilema etika saja, artinya ada benar versus dua benar. Pilihan, di mana dua pilihan atau lebih, di mana 2 pilihan atau lebih itu tadi semuanya benar. Jadi milih A ya benar, milih B ya benar. Jadi sama-sama benarnya. Lah, yang menjadi dilema kita harus menentukan salah satu pilihan. Nah, itulah yang akan kita angkat nanti, dilema etika. Kalau benar versus salah itu bujukan moral. Nah, sementara kita tidak masuk ke situ dulu. Oke, ada unsur-unsur pelanggaran hukum, ada pelanggaran kode etik, atau apa ya? Ya, jelas itu pelanggaran kode etik juga, hukum juga iya. Iya. Mungkin kalau saya lebih condong ke kasusnya Bu Retno tadi, ya. Pak Saiful kasusnya apa? Belum menyampaikan ya.
Oh, kasus Saya saya. juga mau bilang Betul. begitu, Bu Jan. Iya. Lanjutkan lo belum menyampaikan, Pak. Kasusku gampang, kasusku enteng. Kan cari yang lebih rumit tadi ya. Kalau kasus saya itu ya rata-rata itu sama ya. Kasus saya itu rata-rata sama. Ketika saya kan guru mapel. Saya guru mapel, di mana setiap habis ulangan semester kan dimintai nilai oleh guru kelas ya. Nah, kemudian saya kasih nilai, kemudian ada beberapa dari beliau-beliau itu menyarankan pada saya untuk menaikkan si A, si B. Pak, ini diangkat, Pak, ini begini, begini. Nah, sedangkan saya kan punya kriteria sendiri untuk memberikan nilai anak itu sesuai sedemikian rupa itu. Nah, kemudian alasan beliau-beliau mereka, Pak, ini mau dipakai untuk ini harus diangkat segini. Kalau tidak segini nanti tidak bisa bersaing dan sebagainya. Itu kasus saya. Rata-rata dinilai itu. Nah, ini secara garis besar. Jadi saya berbenturan paradigma yang saya alami adalah individu lawan kelompok bisa atau kasihan dan keadilan melawan keadilan. Ya, itu. Masuk itu ya, termasuk ringan itu ya. Seandainya saya naikkan kan bisa saja kan Bu, jangan yang berat. Benar, tapi dengan catatan tertentu. Saya memberikan tambahan nilai dengan catatan tertentu harus ada bla bla bla. Seandainya saya tidak memberikan tambahan nilai, saya kukuh dengan keputusan saya tersebut, berarti saya juga benar. Kasihan, karena saya menjunjung tinggi keadilan dalam kasihan juga. Ya, kasihan bisa. Itu kan tergolong ringan. Jadi dilema etika ini kita ambil A atau B itu sama-sama benarnya. Gitu. Enak tangganku. Saya juga. Ini ya. Yang berat itu Burutno. Ya. Oh. Makanya jangan diunggah, Pak. Nanti enggak kuat kalau diunggah. Kasihan bujar enggak kuat nanti. Tak junjung ra kuat tenang Aku ra kuat. Aneh mbok junjung enggak apa-apa. Aku nek junjung jenengan sing enggak kuat. Sing dianggap yang tersulit toh, bukan berarti yang lain nggak sulit. Yang mana yang namanya dilema kan pasti sulit. Nah, harus menentukan satu di antara dua itu loh. Itu kayak tuh Burutno sama Bujar itu. Benar saya itu Pak kalau itu saya 68 ya, hampir 70 ya. Iya ya. Ya, dilema benar versus benar. Pun monggo sepakat yang mana? Burutno aja Pak. Kasusnya Burutno. Apa itu Pak Eki? Pamer. Oh. Itu kalau kasus saya nanti takut saya bujar. Enggak ya disamarkan aja. Ya. Tapi itu terjadi kok dan itu dilematik kok menurut saya. Iya. Pinter, potensinya luar biasa. Guru penggerak juga. Pengajar praktek juga. Kan nanti ngabas ke mana-mana sudah stop. Ya, nanti Burutno kan sudah tadi narasinya kan sudah siap. Jadi nanti beliau sebagai kepala sekolah di SDN Insan Ceria. Nah, di salah satu ada salah satu guru bla 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 bla. Kalau ada insannya itu kayaknya berat Pak, jangan pakai insan Pak. Aduh. Iyalah. SD Harapan Bangsa, AD Harapan atau SD apa gitu ya. Oh gitu. Iya, maksudnya jangan yang terlalu berat. SD Senja atau apa gitu aja Pak. Kalau ada insannya kepala sekolah kok dulu. Nah, ya. Bebas wes pokok bahagia. Aduh. Narasinya yang segera diketik tuh share screen. Ya, sebentar Pak. Besok tak lapornya Pak Sekda dan juga jabatan langsung pengawas tuh. Langsung nih Pokari Sweat ya. Aku lowo aja bareng-bareng. Sama Pak, saya juga Aku eksplorasi konsep lagi mari wis vol. Kadek sira rada mumet bareng buka Zoom pedok Burutno ilang kabeh. Nah, aku malah ketemu Retno malah Pak tambahnya masalahku. Asam. Ya, Pak. Wait. Tak share screen dulu.
31 rong buka lo wes tak golek materi ini. Tak keren. Tak sepil-sepil. Keren. Bareng wis dibuka. Ora kok buka meneh. Ini pada takok WA, Pak tugas apa? Wes aja takok tugas ya, aku cenut-cenut aku wis ngono tok jawabanku. Ditambah Retno WA, Pak iki alah Gusti. Pak, lah piye to wong yo galau lho aku ki ngopeni penjagaku mbok kira ya. Wes penting bahagia ngono lho. Iya, betul. Emang rada olah. Rada bahagia mendadak. Saya save pasnya dulu kok enggak mau masuk ya Pak. Urung gawe aksi nyata 2.3 barang ya Allah Gusti. Rot gekna to rot. Lah bangunanku wae tumpuk-tumpuk kok. Bukan ambil aja lagi. Saya sekedap tak buka lagi Pak. Kok enggak mau muncul ya. Gedeng aku. Nuh. Dari foto pemeriksaan materi Gung. Pak kok gak mau muncul ya Pak? Aduh. Yuk Ctrl R refresh. Misalnya sesuai dan perbuatan ketika urung bismillah. Wis ndonga iki. Agamaku ngono. Ning arepe dia unggah kasusnya wis ndonga aja sampai iso ngono. Bujar ki tahu aja. Enggak mau loh Pak iki. Alah alasanmu, gayamu. Di sini lo ketok lek kowe urung buka. Arep ngapa bujuki? Kadal dibayani. Astagfirullah sudah loh. Tak taruh di bawah loh wetku tak taruh di bawah loh. Sampai 16. Gila. Sik ngene sik wae yo, sik iki ya. Nah, ngomong bismillah sik to, kada diatur iki. Kurang gede gak ketok. Kurang gede, Pak. Ya ampun. Aduh, bateraiku habis. Nah, Pun. Alasannya emang raiso diangkat, raiso dibuka, jadi baterai enggak. Astagfirullahaladzim. Sudah berarti kita mencari masalahnya nggih. Apa dilema etikanya? Pertama paradigma, terus prinsip, terus 9 langkah. Kita ke analisa kasusnya dulu. Ya. Tadi juknisnya apa ya, Mang? Sik. Panjenengan kirim ke saya, Pak, kalau ada. Yang 9 langkah itu toh. Nah, ini lah. Paradigma apa yang sebaiknya digunakan dalam studi kasus pilihan? Prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan? Ini toh, Pak. Soalnya ini yang nomor 1. Iku nganu niku uji analisis itu. Langkah. Oh iya, analisa kasus. Yang pertama apa dulu berarti? Paradigma apa yang sebaiknya digunakan dalam studi kasus tersebut? Oke, sekedap. Nanti saya tinggal mindah ke itu apa? PowerPoint. Paradigma apa yang sebaiknya digunakan
Nggih. Dalam studi kasus pilihan. Nggih. Pilihannya diganti tersebut Pak piye? Kan kita sudah punya pilihan. Oh, paradigma apa yang sebaiknya digunakan dalam studi kasus tersebut? Iya, Pak, betul. Yes, cocok. Sudah memilih. Ini paradigma ini dikasih nomor 1. Nggak harus nomor sih. Buletan ya nomor. Oh iya, siap. Bon. Next. Terus yang kedua, kita prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil tanda tanya. Oh iya, Bon, lanjut, terakhir ya. tahapan pengujian terhadap studi kasus pilihan apakah telah tepat atau belum tanda tanya. Mengapa tanda tanya? Lanjutan nih. Oh, lanjutannya. Ya. Mengapa tanda tanya? Masihkah ada pertanyaan lanjutan? Dalam benak, apakah pilihan pengambilan keputusan ini telah tepat? Tanda tanya. Selesai. Bon, nomor 1 jawabannya, paradigma apa yang sebaiknya digunakan dalam studi kasus tersebut? Paradigma. Kayak Ewi bisa masuk individu lawan kelompok. Iya, betul, Pak. Individu lawan kelompok sama jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya apa, Bu? Kalau jangka pendeknya kan tentang Bu Siska tadi yang aktif di kegiatan lain di luar. Yang jangka panjangnya ketika nanti prestasi anak-anak ketika ditinggalkan bagaimana karena sering ditinggalkan. Ya, ini yang mengalami dilema siapa dulu? Kalau Bu Siska tadi kan bukan. Bu Siska itu anunya. Gurunya ya? Gurunya, ya. Nah, yang dilema berarti yang mengalami dilema bukan Bu Siska. Bu Nova, Bu Nova, kepala G. Nah itu. Oh, Bu Novanya. Ya. Oke, Bu Nova. Gara-gara aku yang jenenge asline loh. Iya. Stop. Gunakan teknik stop. Stop 30 menit. Terus setelah itu ngeten mawon iki, paradigma dilema etika, individu lawan kelompok. Makaten? Kalau jangka panjang pendek nggak bisa masuk nggih? Iya, tak masukkan sini. Pripun Pak Saipul? Kalau jangka pendeknya mungkin Bu Nova itu mengizinkan Bu Siska mengikuti kegiatan itu karena untuk peningkatan kompetensi Bu Siska. Jangka panjangnya siswa yang sering ditinggal nanti kan juga mengalami kemunduran prestasinya. Apa nanti dulu
dua dulu itu individu lawan kelompok? Iya, karena yang ditanyakan kan hanya paradigmanya ya. Maksudnya paradigma apa yang sebaiknya digunakan. Jadi kan bisa lebih dari satu paradigma dalam satu kasus sebenarnya, tapi karek pas oga gitu. Iya. Untuk menjawab ketiga pertanyaan itu opo gak nganu to, Bu? Kita analisis dulu. Baru nanti jawabannya ketemu di situ. Dari 9 langkah analisis itu loh, Bu. Iya. Iya, Pak. Sebenarnya kita mencari analisa kasusnya dulu. Misalnya yang pertama, jika situasinya adalah dilematika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Apa nilai-nilainya yang bertentangan dalam studi kasus? Ya jawabannya ini paradigma dilema etika individu lawan kelompok. Jadi analisisnya diisi dulu 9 langkah niku. Jadi yang pertama mengenai nilai-nilai yang bertentangan apa? Ngoten to, Wi? Nggih. Berarti yang pertama ini analisa kasus dulu ngerti enggak, Bu? Pripun, Pak? Iya. Cek, Bu. Apa jenenge ning nggone narasi nih? Bu Novi tadi sudah sudah menentukan keputusan belum? Sudah terdeskripsikan belum di situ? Apa Bu Novanya ini enggan untuk menegur, Pak. Enggak enak gitu loh. Karena dia itu dapat jabatan PLT itu baru, jadi enggak berani mengambil keputusan. Oh gitu. Bu Nova ya. Iya. Betul. Oke. Nah, lanjut analisis. Sementara individu lawan kelompok aja dulu ya. Iya. Kemudian yang kedua, apakah ada unsur pelanggaran hukum dalam situasi Tidak ada, gitu? Tidak ada sebenarnya. Kalau mengikuti 9 langkah itu berarti ada urutan-urutan nilai yang saling bertentangan. Ada siapa yang terlibat. Siapa yang terlibat nomor 2? Ya, nomor 2 siapa yang terlibat dulu? Ya, betul. Apa Bujar, didikte Bujar? Menentukan siapa yang terlibat berarti siapa yang terlibat dalam situasi ini. Ya, betul. Menentukan siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Ada Bu Siska, Bu Nova. Iya. Itu aja kan? Murid masuk enggak ya? Murid masuk gitu. Gitu Bu, wong itu ada murid. Betul, murid nggih. Ngeten. Murid kelas berapa tadi, Bu? Murid kelas 5 mestinya. Enggak dikasih, Bu. Jangan gitu toh. Jangan ya, Dek ya. Jangan ya, Kak ya. Kesempatan mau konangan. Gak, kok langsung tak anu ae. Pokoknya jenengan mandel engko aman kok. Ya iyalah, jelas diam lah. Itu artinya dilema apa mau duwe ngono kuwi. Ini dilema sudah lama kok, Mbak. Maksudnya enggak saat ini wis gak koyo dhisik. Itu kan wis pindah toh. Iya, saya sudah sangat paham. Nomor 3. Ya. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut atau kasus boleh. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan kasus tersebut. Faktanya apa? Faktanya yo apa
Sering Bu meninggalkan. Siska, Apa itu? ya. Bu Siska sering meninggalkan. Iya. Pakai wingko faktane. Di itu ya Pak, dipental-pental gimana Pak? Ya, diputus-putus. Ya, faktana. Oh, saya. Sebentar. Gini. Ya, faktanya apa aja Pak? Bu Siska sering meninggalkan tugas mengajar. Tugas mengajar, gue. Ini kita kabeh ngalami. Gak pengurus kaget tok ini. Tugas mengajar. Lagi Bu Siska aktif di Kegiatan organisasi. KKG. Ya. Itu kan juga benar. Iya, fakta. Ya, benar ya. Fakta yang benar. Untuk sebenarnya untuk meningkatkan kompetensi sih Pak. Bagus. Iya. Gitu aja ya. Terus lagi fakta lagi tadi apa, murid protes ya? Iya. Wali murid protes. Muridnya Pak, bukan murid tadi. Muridnya yang murid Bu Siska protes. Ya, karena sering tidak diajar. Ya. Soalnya itu termasuk guru yang luar biasa ini, sangat dinantikan ini. Kreatif, inovatif wonge Pak. Kreatif, inovatif, imajinatif, kolektif. Murid Bu Siska yang yang selalu apa ditinggalkan gimana Bu? Emang kok selalu menantikan Enggak terlalu, jangan terlalu itu kalau selalu. Murid Bu Siska yang menantikan kehadirannya maksudnya. Murid Bu Siska yang menantikan kehadiran Bu Siska. Sesuai yang dari narasi mulai protes ya, narasi ada. Lah ya, murid Bu Siska melakukan protes karena sering ditinggal. Apa ini protes sih? Gak ada aja ketok Ada toh Bu? Dia anu ya enggak apa ya enggak protes ini loh. Kata-katanya udah protes tuh. Oke sih. Semakin sering ini loh Bu. Gak ada, enggak protes kok. Enggak. Cuman caranya tertinggal bisa kira murid menjadi ramai. Kan? Ya, mengganggu kelas lain. Ya. Nah, ini loh. Pelajarannya siswanya itu tertinggal. Nggih. Langsung copy paste tuh, Bu. Gimana? Di copy paste saya kon dhuwur karena dihapus sing enggak perlu. Sing kemang kan satu kalimat tapi emang. Ya. Dipotong. Timbang ngetik. Betul. Malih nyekleng waduh gedeng. Diantar kon dhuwur. Ya. Ini loh, iya. Loh. Lah kamu apa salah masuk tadi mau? Betul. Ya salah paste. Oh, gini loh. Sama enter ya. Murid Bu Siska merasa menjadi tertinggal. Ya. Dan sering mengganggu kelas yang lain karena ramai. Lah Pak Eki kok nggak ada suaranya kemana ini? Ketoknya aktif lain nih, aktif kegiatan lain nih. Mendua paling. Mendua. Pon sudah. Terus yang Bu Nova anu mang. Bu Nova tidak dia mang.
Bu Nova enggan menegur. Enggan ini dah. Iya masuk faktanya. Asline Ibu Nova anu lho Bu arep negur ki gak penak. Iya tapi Jabatanku ki baru. Masuk enggak itu ya? masuk fakta mboten Pak Saiful. Kan dia memang Bahasanya nggak menegur. ya. Halo? Ya, ya, apa masuk fakta. Ya, kan dia nggak menegur akhirnya faktanya. Iya. Berarti Bu Nova itu sedang dilanda dilema berat. Saking beratnya sampai sekarang tidak mengambil keputusan. Menunggu analisis kelompok 2 ini. Iya. Dan sudah ada kepala sekolah definitif, Pak. Dia nggak PLT lagi, jadi aman. Nah itu kok masuk nangane prinsip bingo. Gimana mantap Mbak Egi ya? Sudah Pak. Nomor berikutnya, nomor 4, pengujian benar atau salah. Tidak. Apa, Bu? 4, pengujian benar atau salah. Lagi enak sub-suben nah bingo. Ya, ada jendol pertama. Jendol. Atau apa terserah. Uji legal. Jendol. Uji legal dia termasuk melanggar hukum tidak? Uji legal. Tidak, ya? Tidak ada. Uji regulasi. Yang kedua uji regulasi itu ada pelanggaran etik. Ya, pelanggaran kode etik nanti. Profesional. Kasus ada legalitas ya. Intuisi. Nah, ini yang perlu kita intuisi ini. Intuisi perasaan ini menggunakan perasaan. Lah itu tadi kan malu-malu tuh, enggan tuh itu. Apa? Intuisi itu berarti lebih mementingkan kegiatan organisasi daripada tugas pokoknya. Karena nggak enak. Karena nggak enak, akhirnya membiarkan Bu Nova. Intuisi itu sebenarnya kan kalau ada Bu. Kalau sudah ada tindakan, lalu kemudian intuisi kita itu mengatakan tindakan yang diambil itu mengandung hal-hal yang kira-kira membuat kita itu dicurigai apa enggak. Betul. Nah, itu tadi seandainya Bu Nova sudah melakukan tindakan, mungkin kita bisa masukkan intuisi. Ya, dicurigai, mentang-mentang punya jabatan baru gini dan lain sebagainya. Ya, masalahnya beliau masih belum mengambil tindakan. Keputusan. Uji legalnya tidak ada berarti, Dek. Uji legalnya nggak ada, tidak ada. Nah, tidak ada. Untuk ini tindakan ini, uji intuisi ini akan sejalan atau berlawanan dengan nilai-nilai yang Anda yakini ya. Berarti kan kita kan regulasi ada nilai-nilai ya. Nah, berarti kan kita bisa mengatakan ini sejalan atau berlawanan bila sudah ada tindakan. Gitu? Tapi dengan tindakannya dia tidak memberikan apa tadi Pak, tidak memberikan teguran karena enggan memberikan enggak enak hati sudah tindakan loh. Itu juga berarti kan masuk uji intuisi masuk karena dia tidak memberikan teguran. Oke. Berarti intuisi kita, kata hati kita
tentang sikap Bu Nova yang enggan memberikan teguran itu. Iya. Berlawanan dengan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini apa enggak? Iya. Berlawanan ya. Sejalan atau berlawanan? Ayo. Kalau saya mungkin cenderung condongnya ke karena tidak sesuai berlawanan. Nurani. Berlawanan dengan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Iya, keyakinan kita. Betul. Jadi Bu Retno itu seakan-akan mau berontak itu nggak berani karena nggak enak, karena ada mungkin bukan tekanan tapi karena terkait masalah apa naluri. Nurani apa naluri? Nurani. Baru aja guyu. Berarti gimana untuk jadinya? intuisi jadinya di intuisi. Pengujian intuisi, cara kalimatnya, menurut saya sikap dari Bu Nova yang enggan memberikan teguran kepada Bu Siska tersebut berlawanan dengan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini, yaitu tentang bla bla bla. Nilai kebajikan apa? Nggih, ngomong. Bla bla bla. Ngomong lah sama tulis saya salah lali aku. Tentang apa ya? Tentang sikap dari Bu Nova. Ketegasan. Ya. Enggan mengutarakan nggih. Enten. Apa-apa nanti dipotong-potong nggih. Sikap dari Bu Nova yang enggan mengutarakan enggan menegur. Yang enggan. Nggih. Ya. Nggih. Enten, Pak. Ya. Ditambahi adalah bertentangan apa ini diberikan kepadanya itu enggak ada spasi loh, Cik. Bertentangan dengan nilai kebajikan yang kita yakini. Yang kita yakini. Yang kita yakini yaitu ketegasan. Yaitu apa, Pak? Ketegasan pemimpin. Ketegasan pemimpin. Apa mana? Mungkin profesionalitas apa masuk enggak? Ya, betul, profesionalitas. Yaitu lebih mementingkan organisasinya daripada di muridnya. Ya berarti itu profesional. Kita ngomongin Bu Nova, bukan Bu Siska ini. Ah, iya. Bu Novanya. Ya. Profesionalitasnya itu maksudnya Bu Nova lebih mementingkan perasaan. Ya. Tambahi berarti Kak di bar pemimpin oleh Kak dan profesionalitas. Profesional. Pemimpin. Ampun. Berikutnya uji publikasi. Uji publikasi. Nah, di uji publikasi ini seandainya kasus ini terjadi kepada kita, kita sebagai Bu Nova lah,
dengan sikap yang sedemikian rupa enggan memberikan teguran terhadap bawahan kepada Bu Siska tadi. Seandainya sikap seperti itu terjadi pada kita terus diunggah, dipublikkan, itu kira-kira perasaan kita bagaimana? Tidak nyaman. Tidak nyaman ya? Yeah. Yeah. Kalimatnya nung Bu. Sekedap. Ini saling menjaga perasaan gitu. Bukan. Gimana? Jadi uji publikasi ini gini, seandainya Bu Nova itu kasusnya itu menghadapi sikapnya Bu Siska itu loh, seandainya diunggah, diketahui khalayak umum, itu kira-kira perasaannya bagaimana? Nyaman atau tidak nyaman? Dengan Pak Saiful tadi, seandainya kasus Bu Nova itu diunggah di media sosial atau yang lain akan menjadikan perasaan tidak nyaman, ngoten tak ngono ning ya, tidak nyaman. Ya. Betul, berarti ada kata seandainya tadi, Dek. Seandainya sesuai seandainya kasus Bu Nova tadi diunggah di media sosial atau dipublikasikan, ojo kasusu teka. Mulai Pak Eki mengono loh. Lebih condong spesifiknya bukan di kasus tapi di keputusan Bu Nova seandainya. Jadi keputusan Bu Nova yang enggan mengambil keputusan. Keputusan Bu Nova enggan memberikan teguran, dalam mengambil keputusan. Gini toh Pak. Seandainya keputusan Bu Nova yang enggan dalam mengambil keputusannya dengan delete. Apa seandainya situasi Bu Nova yang enggan memberikan teguran? Situasi Bu. Umpama seandainya situasi Bu Nova yang enggan memberikan keputusan untuk menegur. Situasinya sudah berbentuk keputusan Bu, lebih menukik lagi. Oke, menukik. Iya, menukik tajam. Menukik tajam, setajam silet. Kalau yang modul situasi kan belum ada kasusnya, lagi kan sudah. Jadi langsung menukik keputusan yang dilakukan seandainya keputusan Bu Nova yang enggan memberikan teguran terhadap Bu Siska tersebut diunggah di sosial media akan berdampak menyebabkan perasaan tidak nyaman. Karena beliau merasa sebagai seorang pemimpin tidak memiliki ketegasan. Wis ngalir ngene iki. Mantap. Sip. Padahal mau bulet mau. Pak Ipul iki bareng sak jeke iki rada tingkat kepemimpinannya sangat hijau. Coaching sama saya itu Pak Oki. Lagi masuk Zoom ki aku mbah kuat ora ki mengaku. Baik juganan Pak. Yang terakhir uji panutan atau idola, Dik. Nah, ini uji panutan atau idola. Ini ki seandainya penjenengan dua idola, panutan, siapalah tokoh atau orang tua atau siapa? Kira-kira seandainya tokoh atau panutan tersebut posisinya sebagai Bu Nova, kira-kira apa yang akan diambil keputusannya? Inilah. Kita uji panutan. Awake dhewe nggih sinten?
Kepala sekolah ya, Pak? Iya. Anu. Lagi mau terjadi. Anu toh, Bu, apa kita harus berdiskusi dulu toh. Bu Siska itu berdiskusi dengan teman-temannya. Kayak ngoten niku tau nek panutan atau idola biar Bu itu tidak tersinggung. Betul. Kalau saya memahami berandai-andai betul. Seorang panutan, panutan tersebut berposisi sebagai Bu Retno. Nova ya. Memutuskan bagaimana? Kira-kira memutuskan apa? Apakah diam sama seperti Bu Nova? Apakah mengambil salah satu pilihan menegur? Hati-hati ya, aku pulang mandi dulu ya. Maaf, sekedap. Ya, Pon, uji panutan atau idola, gimana, Pak? Siapa mung ya idolane? Nah, sinten idolane? Iki wis kepala sekolah, arepe tak nggih kepala idolanya sekolah. Kan buka es. Kalau kepala sekolah yang baru idolanya guru senior wis. Guru senior ngono wis. Guru seniore Bukui. Bugama, Bu. Hah? Bugama. Guru senior. Ditulis Bugama. Boleh tak, Pak, namanya? Guru senior aja kok langsung namanya. Boleh. Bacaannya tadi apa enggak? Betul. Tidak. Ini berandai-andai kok ini. Berandai-andai. Bugama berarti akan mengambil keputusan untuk coaching ya kayaknya coaching dengan Bu Siska tadi. Mengcoaching Bu Siska. Jadi aja langsung Bugama mengambil. Iya, Pak. Bugama sebagai guru senior sekaligus panutan di sekolah kami. Seandainya beliau berada di posisi sebagai kepala sekolah seperti halnya Bu Nova, maka beliau Bugama akan melakukan mengambil keputusan untuk mengcoaching Bu Siska. Mantap. Jelas, Pak. Enak karena gak? Apa agar Bu Siska menemukan solusi sendiri? Atau seperti itu? Gak karena, Pak. Enak karenanya koyo Ya wes karena. Romai Rama kemalian. Karena wis sembuh wis. Tuh wowo enak karenane. Konco-konco sepurane iki sinyalku rada wangel pacet dino-dino. Ya Allah. Nggih, Pak, enggak apa-apa, Pak. Siap. Pun diatasi mau metu kesenengane Retno niku. Sementara tambah agar Bu Siska sementara titik saja Bu mengcoaching Bu Siska. Anggap jadi Bu Siska aja ya. Pon lanjut.
Apakah ada unsur pelanggaran hukum? Tidak ada. Tidak ada. Sudah sampai idola, kemudian pengujian paradigma benar lawan benar. Nomor 6. Nomor 5. 5. 5. Benar ini, Bu? 5 G. Pengujian paradigma benar lawan benar. Benar lawan benar. Berarti kan masuk dilema etika. Ini satu kalimat nih. Di atas itu benar lawan benar, terusannya pengujian paradigma itu nggak usah pakai tanda tanya. Ya. Pengujian paradigma benar lawan benar itu satu kalimat. Satu baris, ya. Nah, kecil aja ya berarti. Pon? Jawab. Pon? Sudah. Memang paradigma yang terjadi kelompok tadi itu? Iya, individu lawan kelompok. Saya dikalimatkan. Ya. Pengujian apa? Paradigma dilema etika yang sedang dialami oleh Bu Nova adalah individu lawan kelompok. Pak Saipul gak terima nek pendek senane sing dawa-dawa. Gak mumpung mumpung ngiling kok gimana? Oke, siap, Pak. Lanjut. Pon banget mawon. Individu lawan kelompok. Dijabarkan pernah? Monggo, boleh. Iya, kayaknya. Nanti kan saya tinggal ngopi pasta aja kalau di itu. Individunya Pak Nova, Bu Siska. Di gini, Pak. Kegiatan Tapi kayaknya sebenarnya gini tok pun jelas ya. Gimana, Gimana, Pak? Itu dulu saya ya gak apa-apa. Ya gak apa-apa, saya engkau ditambahi sih karena dilanjutirin kemawon. Nunggu bisikan. Bisikan. Berikutnya yang ke-6 itu melakukan prinsip resolusi. Masuk KB telui prinsip enggak? Berbasis hasil akhir, peraturan, masuk. Rasa peduli, berbasis peraturan masuk, berbasis rasa peduli masuk. Karek dibahas KB apa sih tok? Kalau ada semua ya bahas atau di itu berbasis terus sama apa, Bu? Dibikin kalimat seperti duurnya, Bu. Dibikin kalimat seperti duurnya. Yang mana toh, Pak? Oh, ini toh. Ya, bikin prinsip. Prinsip penyelesaian dilema etika. Prinsip penyelesaian dilema etika yang sedang dihadapi Bu Nova adalah berpikir berbasis peraturan, rule based thinking.
Apa ini berbasis peraturan dulu? Saya di GKB apa juga sih? Kalau bisa masuk semua ya semua Pak. Kalau bisa masuk semua. Nek berbasis hasil akhirnya berarti apa argumennya? Lah ya aku maksud gue. Aku bingung berbasis argumennya. Nah, saya berbasis hasil akhir itu mengacunya kepada prestasi siswa. Iya. Biar nggak ketinggalan. Ya dimasukkan aja berarti. Oke. Ini berbasis peraturan dulu apa hasil akhir? Kalau diurut sesuai urutannya peraturan dulu. Ini. Berbasis peraturan kayak ngisare Bu, kayak buletan Bu. Terus buletan saya dhuwur dhewe jenengan hapus. Oke. Ada. Mulai berpikir. Oke. Ngeten toh? Oke. Dikei bahasa Inggrisnya. Ends dalam kurung. Rule based thinking. Basic thinking. N hasil akhir. Loh, itu peraturan yang diketek Bu Retno. Peraturan, Pak, bukan hasil akhir. Lha jare diurutno siji-siji. Hasil akhirnya gak dhewe. Dhisik dhewe hasil akhir. Heeh. Hasil akhirnya gak ning isor ta, Bu? Ning dhuwur. Ning dhuwur. Oh, teng dhuwur. Nggih, berarti apa dulu ini? Sik. Wis dianter ben gak usah ngetik nah. Kok dadi dhuwure karek ngetik sing berbasis hasil. Berpikir berbasis hasil akhir. Ends ngantuk dia. Wah, aku gak ngantuk aku. Berat banget. Waktunya kurang 14 menit. Pakai E. Ya wis aku bahasa Inggrisnya kowe Pak karo anu ENDS. Strip. Baset thinking. Baset S1. Lanjut. Yang kedua, nggih 15 menit. Nggih berani masih panjang. Wes nanti ini langsung dijabarkan ya. Betul. Mengacu pada Pak, sekedap. Aduh. Mengacu pada hasil prestasi siswa. Apa hasil belajar siswa? Pada meningkatnya prestasi belajar siswa. Emang kan menurun. Iya. Lanjut peraturan. Peraturan. Rule. Wes, dhuwure padha. Rule based learning. Thinking kok learning. Aku tak golek sinyal sik ya. Golek sinyal. Oke. Ya. Apa peraturan? Setiap apa kedisiplinan ya Pak Wi? Apa? Apa ya? Sing dilanggar. Apa ya? Biasanya kan enak toh. Di sekolah-sekolah itu peraturannya setiap tidak boleh meninggalkan jam dinas. Apa ya? Bukan begitu. Mengacu pada tertib. Tertibnya pegawai bahasanya. Kode etik bukan. Kedisiplinan. Mengacu pada kedisiplinan. Ya, meningkatnya
mengacu pada meningkatnya kedisiplinan guru. Komitmen, integritas, masuk oke. Masuk. Masuk. Jempol. Ada meningkatnya apa Bu? Kedisiplinan. Komitmen dan integritas. Kedisiplinan, komitmen, dan integritas guru. Yes. Jempol papat untuk Bu Ger. Berpikir berbasis rasa peduli. Oh, apa ya rasa peduli ya? Oh, masuk. Kingko mengacunya nengone KKG. Biar bagaimanapun kita juga harus peduli dengan kegiatan apa? Organisasi. Iya. Organisasi KKG apa itu? Organisasi berpikir berbasis peduli, berarti mengacu pada apa jenenge organisasi ini hidup, terus bila bahasanya ya apa Pak ini Pak? Bahasa Inggrisnya apa Bu Jar? Care based thinking. Care based thinking. Mengacu pada keberlangsungan organisasi KKG, ngoten mawon Pak. Yo, oke. Mengacu kepada keberlangsungan KKG. Kegiatan KKG berarti ya. KKG gak ya kelompok kerja guru berarti kasih ya kegiatan KKG. Mohon saiki nomor investigasi opsi trilema. Investigasi opsi trilema. Investigasi opsi trilema ini maksudnya adalah kan tadi ada dua pilihan. Antara menegur dengan tidak. Lah kira-kira ada pilihan ketiga enggak? Nah, itu maksudnya. Kira-kira. Pripun Pak Suspundi? Jadi trilema ini adalah kita mencari alternatif pilihan ketiga yang tidak terpikirkan sebelumnya. Kira-kira ada apa enggak? Betul, apa ya ketok ya? Yang di coaching tadi? Kan pilihannya kan menegur dengan di coaching. Yang kedua membiarkan, enggan tadi mendiamkan. Lah kira-kira di antara dua pilihan tadi masih ada enggak alternatif? Kalau misalkan mengusulkan kegiatan KKG dilaksanakan di luar jam atau setelah pembelajaran gitu. Itu masuk opsi trilema atau tidak? Itu kan sudah masuk ke teguran. Kalau ini misalkan ranahnya mengusulkannya ke yang berarti ke yang lebih atas, berarti ke Korwil corone. Ya, kita itu mengusulkan, maksudnya biar jadwalnya Bu Siska itu tidak bentrok dengan pembelajaran yang ada di sekolah, sebaiknya dilakukan di jam setelah pembelajaran. Oh, ada. Jadi opsi lain atau istilahnya kompromi, bisa dikatakan kompromi, dalam menangani kasusnya Bu Siska itu. Mungkin Bu Nova bisa mengajak berbicara Bu Siska agar tadi kan bersama teman-teman toh, koordinasi ADW ki ngomong karo koncone sama Bu Gemma tadi loh Pak. Oh ya, seniornya tadi loh. Nggih. Iya nek noto bahasane. Opsinya jadi berarti ki ADW ki seolah-olah jadi Bu Nova ya? Iya. Nah, jadi opsi komprominya Bu Siska tetap aktif di organisasi KKG dan seandainya meninggalkan siswanya bisa dengan apa jenenge nang ngarani wi. Koyo jenengan ono kalbu nak titip koncane ngono kae lebih ta. Iya.
Bahasane ojo titip bahasane. Ya, Ojo titip. Ingin meninggalkan muridnya, Bu Siska sebaiknya melimpahkan tugas apa itu? Sebaiknya memberikan Memberikan tugas. menitipkan, enggak boleh menitipkan. memberikan tugas sih, memberikan tugas ini bisa atau bisa? Piye bahasane sing pas? Sebaiknya sudah mempunyai tugas untuk muridnya, ngono to, apa ya? Ya betul, wes ngono, sip. Ya walaupun ditinggalkan itu tetap ramai walaupun sudah diberi. Emang ngene narasine Bu, ngene narasine Bu Siska ngowe tugas berapa? Enggak, Pak. Enggak langsung ya? Pak. Berarti kan bisa kita masukkan dalam opsi trilema. Nah ini loh, Bu Siska sering meninggalkan dan jarang memberikan tugas atau nah ini betul. Nah ini kan bisa masuk di trilemanya. Masuk trilema, memberikan tugas, meminta tolong guru lain untuk mengisi kelasnya, betul? Cocok, Pak? Cocok. Los. Iya, Pak. Oke. Ya aku nomor 8 ya. 8 apa? Buat keputusan. Ya wis. Buat keputusan. Lagi, kenapa keputusan nih? Keputusannya. Ini berarti satu keputusan saja atau bisa beberapa keputusan? Satu. Keputusannya ya bisa banyak. Penyelesaian yang diambil adalah melakukan segala sesuatu yang terbaik, mengadakan pendekatan terlebih dahulu. Kurang jelek, Bu. Kurang jelek. Kurang jelek. Kon yang dijelepnya ya. Keputusannya Bu Siska boleh meninggalkan, jadi tulis sih, boleh meninggalkan itu untuk kegiatan yang mengambil bukan Bu Siska ini, keputusannya ini Bu Novi. Bu Novi. Bu Nova. Bu Nova. Iya, lah aku mau mulai piye to? Bu Novi. Bu Novi. Aku lho lagi tas. Iya lanjut. Iya, Pak. Pak Saifullah sih bahasa Bu Novanya nggak usah disebutkan, wong kita yang menganalisis kok. Jadi langsung buat keputusan, memberikan teguran secara baik kepada Bu Siska sekaligus memberikan apa ya, alternatif atau memberikan teguran secara baik kepada Bu Siska dan sekaligus memberikan alternatif boleh meninggalkan kelas saat untuk KKG setelah memberikan tugas kepada siswanya. Ya, ya aku belum maksudku menglali aku. Boleh meninggalkan kelas. Silent kok, Pak. Saya memberikan alternatif. Bu Siska sekaligus memberikan alternatif boleh meninggalkan kelas setelah untuk kegiatan KKG untuk kegiatan KKG setelah memberikan tugas kepada murid nggak siswa. Berikan tugas kepada muridnya. Cak, wes. Masih ada. Terakhir, lihat lagi. Kita revisi lagi. Ya, revisi, Pak. Memberikan tugas itu sering disoroti loh. Sering disoroti. Ayo berikan tugas ini, kerjakan ini kan. Nggak boleh.
apa jenenge tepo umpama diganti piye? Boleh Iya. meninggalkan boleh boleh aktif di KKG namun tidak boleh mengabaikan kepentingan siswa, ngono piye? Oh, gitu. Oh, disamarkan. Iya. Padahal tadi tidak biasanya mengabaikan ya izin memberikan itu ya. tugas padahal. Kalau biasanya saya izin itu kepala sekolah menyampaikan kepada saya, Pak, boleh meninggalkan atau boleh tugas luar, tapi jangan lupa tugas dan tanggung jawabnya sebagai wali kelas. Udah itu. Ya itu Pak. Sudah baik Pak sinyalnya. Asalkan Aman. Panggangan do kan dapur rumahku panggangan aman. Mengabaikan lagi tak sauwidik kita pi. Dan yang dapur ibu, yang dapur rumah tanggung jawab aman kena sinyal. Kuwi sing paling bagus dari dapur. Tidak bertanggung jawab pada murid apa kelas? Pada siswa. Tugas sebagai wali kelas. Asalkan tidak mengabaikan tanggung jawab dan tugasnya. Tupoksi. Gini? Sebagai wali kelas. Oke. Lanjut. Terakhir 9. Lihat lagi keputusan. Oke. Ngeten, Bu? Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Lihat, Bu. Bukan buat. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Refleksikan, Pon. Iya Pak Saiful ki piye Pak? Ya wes toh lo melihat keputusan. Tadi kita kan sudah memutuskan itu memberikan teguran secara baik-baik itu. Nah, keputusan yang kita ambil sudah tepat. Sudah tepat dan juga sudah sesuai dengan prosedur atas kesepakatan bersama. Karena nggak ada kesepakatan bersama antara dua orang itu kepala sekolah dan beliaunya kan nggak mungkin. Ya. Kesepakatan bersama, oke? Terus dan dapat kita jadikan sebagai bahan refleksi, apa jenenge? Sebagai acuan untuk kasus berikutnya, untuk kasus yang lain selanjutnya. Iya betul. Refleksi sebagai acuan. Jadikan sebagai acuan refleksinya dengan hapus. Untuk kasus-kasus selanjutnya, di mana terjadi benturan dua kepentingan yang sama-sama baik, benturan yang sama-sama baik, terjadi benturan apa jenenge? Ya sama-sama baik. Di mana kedua kepentingan yang sama-sama. Mana kok nyengkleng toh Pak? Yang sama-sama baik terjadi gitu, mana kok apa ya? Di mana terjadi? Jadi benturan berarti Pak. Di mana terjadi benturan? Dua kepentingan yang sama-sama baik ini terakhir terjadi benturan dua kepentingan yang sama-sama baik. Di mana terjadi benturan dua kepentingan yang sama-sama baik, maka kita tidak boleh mementingkan salah satunya dan mengabaikan yang satunya. Yang lain. Salah satu dan mengabaikan yang lain.
Oke. Wis. Wis ini wis terjawab kabeh pertanyaan telu. Pas ben gak sing tanya nanti. Makane 3 pertanyaan terjawab. terjawab nih kono. Ya toh, paradigmanya sudah, prinsipnya sudah, pengujian tadi apa? Aku ciraku yang gone anu ya, sing bagian bawah karena jajal. Enggak. Yang mana Pak Eki? Sing bagian bawah sama nunggah nang jajal. Ojo banter-banter to lek munggah nih Bos. Oh, banteran. Mudun. Turun. Up. Sing nomor 9. Iku loh, membuat keputusan 8. Memberikan teguran secara baik. Atau baik itu momennya diganti memberi teguran secara lisan. Kalau lisan itu kan berarti jadi mana api coaching Pak? Umpama coaching piye? Nah, coaching aja no piye ya. Nah, ya maksud kan ini refleksinya dari coaching juga toh. Makanya gini loh kata-katanya. Memberikan teguran secara lisan baik kepada Bu Siska lah. Ini baik-baik. Baik satu wae. Nah, ojo akeh kok senengmu beh. Sekto. Bener to Pak Iki. Wi dapure masak apa to kuwi? Tetap memberi teguran secara lisan. Ora tak anu dengan baik kepada Bu Siska, sekaligus memberikan alternatif kepada Bu Siska boleh aktif di KKG asalkan tidak mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wali kelas. Wes. Itu. Deal. On. Ada yang direvisi? Bagiannya Pak Eki ngomong gawe anu. Apa neh? Pepet. Desainer. Gak wes. Piye Pak? Gak cek prai aku. Iya ning piye? Ya. Anunya Bu. Anunya jenengan kopi di Word di WA. Tapi kemarin kok saya sudah punya itu kok. Nanti kirimnya telepon ya pada jenengan tutup. Narasinya saja. Analisisnya jangan. Oh, yang dikirim ini aja analisisnya dia. Iya. Kok analisisnya? Narasinya, kasusnya. Narasinya. Analisisnya gak surprise enggak? Iya, betul. Analisisnya Bu tajam. Menukik tajam. Tenan nek. Dipancing sak kalimat ngono langsung teruntun. Pak saya pusing tajam lho kok. Aku lek di kelompoknya karo Budi nu mesti anake ngene tok ndagel tok. Sing kleru buani ajane aku aja mbek sampean Budi. Weh. Aku ini wah pas iki sak kelompok ya Allah. Lak ngomong ae ngono. Kakak ngomong ki. Ya ngomong. Tugas ruang kolaborasi modul 3.1 forum diskusi. Ada tambah forum diskusi. Ini yang pan bore LMS po enek to forum. Enek, Pak. Nggak kolaborasi modul 3.1 ada forumnya toh? Anak kan pokoknya kan ada forum diskusi, ada forum apa nak kan nih? Presentasi ada gitu. Absen.
Pertama Pak Iki huruf E. Ngerti to, mesti aku dhisik dhewe. Huruf Wes E. tak Saiful lah, nek mau dhisik. Guru agama biasanya nang ngisor bagian dongani soalnya carry. Sik to. Ki maksudnya piye to ki, Mam? Hah? Maksudnya bagaimana? Gue tanya, Pak. Nanti kan dikirim ke Bu itu, Bu Ani. Aku anggota manut aku. Kayak dhuwur manut, kayak ngisor manut. Ya. Oh, ini diwakai pisan. Alah, jan. Diomongi anu ora sentimen karo aku wis tau ubar nek. Lenggonku selate gak mlaku lho. Makanya aku bingung ki, Mong. Oh, ndak jalan. Gak mlaku. Sinyal mungkin, Pak. Gak Rasa sinyal aja. Yang perempuan di bawah aja ya. Wis to, pokoknya nomormu tak blokir wis to. Ya, Bapak Ibu, waktu kurang 1 menit ya. Oh iya, Bu. Untuk narasinya bisa copy pastekan langsung ke grup WA. Kalau masih dibuka, ya. Ya, 1 menit lagi silahkan kembali. Terima kasih. Bu, siap. Bu. Bu Jar, ini dihapus nggak yang ini? Gurutna anune nama anggota menyusul lah. Yang penting narasinya dikirim nanti ya. Dihapus. Nggih. Tapi ini ngisor, Dek. Nama anggota gampang wi ya. Soalnya pertanyaan nih. Oh iya, dihapus ini ya? Heeh, dihapus. Oh, iku ra ketok soalnya. Tapi minggu di bawah enek, soalnya pertanyaannya 3 itu tadi. Ya wes tak sementara tak taruh bawah aja ya. Heeh. Taruh sini dulu ya. Ya. Nah, jadi urutannya analisis dulu baru pertanyaan di bawah. Pertanyaan tadi lagi. Betul. Kon Pak saya itu. Iya, siap. Saya kopinya terus saya hapus itu jawabannya. Kon nggih, sudah nggih? Ya. Ini kembali kemana gitu? Markas, Pak. Kon sudah kembali ke room sekarang? Oke. Ya. Siap. Jadi aku gaya HP agak gaya. Waduh.